Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kita akan membahas materi berkaitan dengan pemeliharaan tanaman, terutama berkaitan dengan pengendalian organisme pengganggu tanaman. Pemeliharaan tanaman diartikan sebagai upaya atau usaha untuk menjaga dan memacu pertumbuhan tanaman. Terdapat tiga konsep utama dalam pemeliharaan tanaman. Pertama, bagaimana kita menyediakan nutrisi, air, cahaya, maupun udara bagi tanaman. Bagaimana kita memperkecil gangguan hama dan penyakit bagi tanaman. Bagaimana kita memperkecil kompetisi tanaman tersebut, baik dengan tanaman sejenis. Macam kegiatan pemeliharaan tanaman dimulai dari penyulaman, pendangiran, pemupukan, penyiangan, pemangkasan, pengendalian OPT, pemberian irigasi, bahkan hingga penyerbukan buatan. Salah satu bagian dari pemeliharaan tanaman adalah pengendalian organisme pengganggu tanaman. Organisme pengganggu tanaman adalah setiap jasad hidup atau organisme yang mengganggu tanaman dengan jalan merusak, baik secara morfologis maupun fisiologis, sehingga mengakibatkan menurunnya produksi, baik dari segi kualitas maupun kuantitas, dan menimbulkan kerugian secara ekonomi. Secara garis besar, organisme pengganggu tanaman dibagi menjadi tiga macam, yaitu hama, atau organisme yang memakan dan merusak tanaman budidaya. Tidak terbatas hanya kepada serangga, namun moluska dan juga hewan pengerat masuk dalam kategori hama. Penyakit, jamur, bakteri, virus ataupun nematoda yang menyebabkan gangguan pertumbuhan pada tanaman. Serta gulma, tanaman liar yang berkompetisi dengan tanaman budidaya. Mengapa terdapat organisme pengganggu tanaman? Secara sederhana, manusia melakukan budidaya tanaman untuk diambil keuntungan, baik untuk memenuhi kebutuhan primer maupun untuk dijual kembali. Namun, hama juga mengkonsumsi tanaman sama dengan manusia. Tanaman bisa sakit, juga manusia. Dan tanaman membutuhkan ruang tumbuh yang nantinya akan bersaing dengan adanya tanaman liar di sekeliling tanaman. Karena sasaran OPT ini adalah tanaman yang dibudidayakan oleh manusia, maka pengertian OPT dibatasi kepada kepentingan manusia, yaitu produktivitas tanaman. OPT hanya memiliki arti jika OPT sudah mampu menimbulkan kerugian secara ekonomi. Bila organisme tersebut tidak menimbulkan kerusakan secara ekonomi, maka tidak disebut sebagai organisme pengganggu tanaman. Sebagai contoh, ulat grayat yang menyerang tanaman kubis menjadi hama pada tanaman kubis. Namun, ditemukan pada tanaman sawit, dia tidak bisa merusak tanaman sawit, maka tidak dikatakan sebagai hama. Pengendalian OPT hama lihat berdasarkan kepada tingkat kembang ekonomi. Pada contoh ini, gambar tidak terputus melambangkan populasi hama. Selama populasi hama masih di dekat KKU atau kedudukan keseimbangan umum, maka tidak perlu langkah interventif dalam pengendalian. Pengendalian dilakukan ketika populasi hama melewati ambang ekonomi (AE), dan jangan sampai populasi hama melebihi TKE, tingkat kerusakan ekonomi. Upaya pengendalian gulma dilakukan pada waktu-waktu tertentu, terutama pada fase pengendalian OPT memiliki dua pendekatan utama, preventif dan juga kuratif. Metode preventif mencegah masuknya atau menyebar luasnya populasi organisme pengganggu tanaman sebelum menyebabkan kerusakan yang signifikan pada tanaman. Sedangkan metode kuratif merupakan metode pengendalian populasi organisme pengganggu setelah mereka menjadi masalah pada tanaman. Seperti pepatah, lebih baik mencegah daripada mengobati. Pengendalian OPT juga memiliki prinsip yang sama, mencegah datangnya OPT tersebut, baru mengobati tanaman tersebut.
Maka pengendalian menggunakan teknik kultural seperti menjaga kebersihan lahan serta menjaga kondisi pertumbuhan menjadi langkah utama dalam upaya pengendalian OPT. Metode pengendalian mekanis dan fisik yang melibatkan pengumpulan telur, pupa, pembakaran dengan alat semprot, penggunaan perangkap, feromon, pengendalian biologi menggunakan predator atau serangga yang memakan hama, parasitoid atau organisme yang bertelur atau tinggal di badan hama, serta patogen atau mikroorganisme yang menyebabkan hama sakit. Terakhir, sebagai pilihan paling puncak adalah penggunaan bahan kimia seperti pestisida. Secara detail, pengendalian secara preventif meliputi bagaimana benih atau hasil panen itu disimpan, dan bagaimana tanaman itu dipanen, manajemen nutrisi melalui olah lahan, pemberian aerasi, irigasi, mulsa, bahan pembenah tanah, termasuk teknik pemberian tanaman yang lain, seperti pruning, pemilihan benih, pemilihan varietas, metode penanaman, dan lain-lain. Pengendalian secara kuratif dapat meliputi pemilihan varietas yang tahan, penggunaan senyawa repelan, penggunaan traps dan juga antraktan, penggunaan feromon, penggunaan hormon, penggunaan agensi hayati, penggunaan predator dan parasitoid, dan terakhir penggunaan senyawa sintetik. Dan terakhir, penggunaan pestisida sintetik. Selama ini pengendalian penyakit tanaman yang dilakukan oleh petani lebih difokuskan kepada pengendalian kuratif, penggunaan pestisida. Padahal hal ini memiliki ancaman kepada kesehatan dan juga lingkungan. Harapkan ke depan, integrated pest and disease management dapat dilakukan secara terpadu oleh petani, bukan sekedar tataran konsep. Demikian dapat saya sampaikan berkaitan dengan pengendalian organisme pengganggu tanaman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.